Silakan. Ya, apakah sudah bisa dilihat, Bu, PPT saya? Ya, sudah. Baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Iva Tunisa akan mempresentasikan proposal tugas akhir penciptaan saya dengan judul Bentuk Lambang Kerajaan Sriwijaya ke dalam mangkok karya keramik. Yang pertama ada latar belakang. Di sini keramik merupakan karya dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik pada umumnya banyak digunakan sebagai barang hiasan maupun fungsional. Contoh barang fungsional yang sering digunakan yaitu dalam rumah tangga berupa mangkok, piring, cangkir, dan lainnya. Dan di sini saya memilih mangkok sebagai media utama dalam penciptaan karya ini. Dan saya sendiri juga mengangkat lambang kerajaan Sriwijaya dikarenakan saya sendiri berasal dari Sumatera Selatan. Dan dalam penciptaan karya ini saya juga bertujuan untuk memperkenalkan kerajaan Sriwijaya melalui lambang yang akan saya jadikan objek dalam karya keramik berupa mangkok. Dan mangkok sendiri saya pilih karena mangkok adalah barang fungsional yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga stilasi lambang kerajaan Sriwijaya dapat selalu terlihat dan diingat oleh orang-orang yang memakainya. Kemudian ada rumusan penciptaan, yaitu bagaimana konsep stilasi pada lambang kerajaan Sriwijaya dalam penciptaan karya mangkok keramik, dan bagaimana proses perwujudan karya mangkok keramik yang bersumber inspirasi dari stilasi lambang kerajaan Sriwijaya, serta bagaimana hasil dari karya mangkok keramik yang bersumber dari stilasi lambang kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada tujuan, yaitu memahami konsep lambang kerajaan Sriwijaya pada penciptaan karya mangkok keramik, mengetahui proses perwujudan pada penciptaan karya mangkok keramik dengan lambang kerajaan Sriwijaya, serta mewujudkan karya dengan lambang kerajaan Sriwijaya pada penciptaan karya mangkok keramik. Lalu ada manfaat juga. Yang pertama, mengeksplorasi lambang kerajaan Sriwijaya ke dalam karya mangkok keramik, menggali potensi teknik dalam pembuatan karya mangkok keramik, dan memperkenalkan kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat umum. Kemudian di sini saya menggunakan metode penciptaan menurut SP Gustami, yaitu melahirkan sebuah karya seni, khususnya seni kriya, secara metodologis melalui 3 tahapan utama, yakni eksplorasi, yaitu pencarian sumber ide, konsep, dan landasan penciptaan. Kemudian ada perancangan, di mana yaitu rancangan desain karya, dan perwujudan, yaitu pembuatan karya. Kemudian ada metode pendekatan. Yang pertama yaitu estetika, yang menjelaskan bahwa pendekatan estetika digunakan karena dinilai sesuai dengan sumber penciptaan yang saya pilih, yaitu mangkok keramik. Dan juga ada metode pendekatan ergonomi, di mana pendekatan ergonomi juga digunakan karena sesuai dengan penciptaan yang saya ciptakan sebagai karya fungsional. Kemudian ada landasan teori yang saya ambil menurut AAM Jelantik, bahwa estetika adalah seni yang merupakan kemampuan atau keterampilan untuk menghasilkan keindahan dalam bentuk yang nyata atau hasil dari kemampuan tersebut, serta aspek yang terkait berupa bentuk atau wujud. Unsur keindahan pada penciptaan yang saya ambil yaitu mangkok keramik yang akan dihiasi dengan lambang kerajaan Sriwijaya yang telah distilasi. Kemudian ada sumber penciptaan. Yang pertama yaitu lambang kerajaan Sriwijaya, di mana lambang kerajaan Sriwijaya ini berbentuk bunga teratai. Kerajaan Sriwijaya tersendiri merupakan kerajaan bercorak Buddha, dan kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua ada mangkok keramik, di mana mangkok keramik adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa hingga menjadi barang yang bersifat fungsional. Kemudian ada proses penciptaan berupa bahan, alat, teknik pengerjaan, serta teknik pembuatan, yaitu
berupa membuat sketsa, pengolahan tanah, proses putar, pengeringan badan tanah, membuat desain pada keramik, pembakaran biskuit, mengamplas keramik, aplikasi glasir dan engop, pembakaran glasir, serta diakhiri dengan finishing. Kemudian di sini ada 3 rancangan karya saya, yang dimana rancangan karya saya yaitu mangkok yang berukuran sama, yang akan dibikin dengan berukuran sama dengan motif yang sedikit berbeda-beda. Motif inilah yang bersumber dari lambang kerajaan Sriwijaya yang telah distilasi. Namun tetap tidak menghilangkan lambang ciri khas lambangnya. Dan ini ada daftar pustaka dan webtografi. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ifatunisa. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Gampang kurang ajar kamu. Aku kan digendongkan, tapi dia Enggak, Anissa, aku ngakak sih pindah tadi gini kan. Tolong stop. bisa menangkap kamu menangkap perhiasan. Mana tadi tuh aku kelihatan banget ketawa. Bentarnya tuh ketawa gitu loh, bukan bentar grogi. Bergaya ganti dengan tiga unsur itu. Sebenarnya bicara satu dia ini kan, saja, tapi dia nafas kayak gitu loh. sebenarnya satu saja dari bunga itu yang kamu Udah, semua telah berlalu, tinggal menunggu. sketsanya kamu sudah banyak mengambil ide-ide. Cara penampilan presentasinya bagus, jadi ide dulu dibantu dengan gambar-gambar itu Biar benar. aku pakai background. Bentar Bu, Sekarang yang perlu habis bentar ketawa lagi. dikonsultasikan dengan pembimbing adalah template sistematika penulisan Aku mau on ya. TA Aku mau on. di Kriya Seni. Kamu ikuti itu, mungkin kayaknya ada celah-celah yang kamu tertinggal, oke, kurang kamu pahami, mungkin ada mungkin di rumusannya seperti apa seharusnya. Saya sudah menangkap rumusanmu, tapi mungkin ada detail kalimat mungkin yang perlu dituntun, perlu dimasukkan dalam pembimbing nantinya. Yang mungkin saya tanya pada Aku nggak Anissa, marah, cuma aku geli nanti gitu loh. hasil perhiasan itu Udah nggak bisa lagi nahan ketawa kayak. mengeluarkan aroma, gitu kan? Salah kayak seleb, Iya, kayak oh di iya. kamera kayak gitu. Soalnya kalau tuh kayak gitu gerak-gerik gitu loh. Ke sini kamu. Yang kita pakai lalu Makanya aku tuh dipakai ketawa. ya, digunakan oleh orang begitu ya. Ya Anissa ya, di pada Ya Allah, mainan Robi. bros saya, di jilbab saya begitu, untuk mengeluarkan aroma. Itu mungkin Bu Ira mungkin bisa lebih banyak nanti tentang itu masukannya ya. Saya sangat menarik, mudah-mudahan bisa terwujud gitu ya. Teknik yang kamu gunakan apa ya? Kayaknya aku deh. Tekniknya? Bentar Bu. Teknik penciptaannya tadi apa? Teknik untuk menciptakannya Virigli, Aku tadi kayaknya bentar Bu. Tadi tuh aku ini solder deh. apa Aku namanya? off ini Apakah kamera aku seperti itu? bentar. Apa tekniknya? Kalau buat mas ini rencananya mau natah aja sih, tatah logam, tapi soalnya saya belum bisa explore karena masih di Malaysia ya. So bulan depan saya akan ke Indonesia, so semoga bisa ke studio-studio dan dapat gambaran yang lebih jelas dalam pengerjaannya. Oke. Jadi punya niat ke Indonesia, kalau tidak, masih katanya dulu belum sempat ke sini karena Tentang dilarang ya. seketika aku anjir. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa datang ke Indonesia. Saya sarankan karena idemu menarik, memang lebih baik dikerjakan di sini. Di Indonesia. Kalau kamu lebih baik yang karena memang idemu itu nampaknya memang bisa diwujudkan lebih dekat dengan pembimbingmu gitu maksud saya, ya kan? Itu untuk Anissa. Mungkin banyak lagi kalau dapat, mudah-mudahan dapat pembimbing yang sangat bisa memahami tentang perhiasan yang akan kamu buat ya. Lalu untuk Nabila, sekarang ini idemu menarik ya, belum pernah ada untuk mahasiswa keramik. Sekarang saya bertanya, sejauh mana
urgennya, pentingnya kamu hasil eksperimenmu ini. Nah, itu sudah ditulis Ibunya kan? bertanya-tanya Maksudnya, kayak gini anjir. mengapa pentingnya ini harus terwujud penelitianmu ini? Apakah kita glasirmu lebih food grade, apa istilahnya, aman untuk untuk makanan gitu ya? Ada nggak masuk poin itu? Hasil glasir pada mangkok, pada barang-barang fungsional aman untuk masuk ke ISO mungkin, atau istilahnya targetmu mungkin tidak mengandung racun, itu target. Selama ini mungkin pandanganmu hasil glasir kan ada yang mengandung racun. Itu salah satu loh mengapa dia penting kalau sudah berlalu Tun. kenapa dia itu penting masuk. Kalau tidak pakai itu, bagaimana? Kamu harus ada sesuatu yang sangat urgen sekali, maka ada menambahkan itu gitu ya. Itu. Mana lihat? Lalu yang kedua, sepertinya saya dengan Bu Retno harus konsultasi lagi. Ini Enggak, maksudnya seperti penciptaan, tapi seperti kajian dan eksperimen. Masuknya Ini sih motif jilbabnya. eksperimen, lalu berwujud sama dengan yang dulu ya Bu Retno, yang anak keramik ya. Nah itu seperti penelitian ya, sebenarnya ini baik, bagus sekali dilakukan. Ya, nanti mungkin Bener, bisa abis ini aku bentar yang bisa penelitian ya, bisa terwujud nanti. Itu menarik, boleh dilakukan. Saya belum pernah di Kria keramik, belum pernah yang meneliti glasir. Dari selama ini kan hanya tanah. Nah ini tanah kamu sudah tak pakai stoneware, tapi glasirnya yang kamu mainkan. Oke ya, karena kamu anak orang dari IPA, jadi lebih akan jelas lagi nanti. Diam, aku. Oke, boleh, mudah-mudahan kita wujudkan satu semester selesai ya. Anissa juga satu semester selesai, ngapain berlama-lama. Lanjut pada Ifatun Nisa. Saya bertanya, ada motif Palembang terapkan ke mangkok. Apa masalahmu? Apa masalah di situ? Ada motif dari logo Palembang, logo Keraton, logo Minangkabau, kamu terapkan ke mangkok. Pikiran saya mangkoknya seperti Palembang tadi, seperti logonya Palembang. Ternyata hanya mangkok diterapkan. Itu dengan D3 apa bedanya? Harus ada sesuatu, kata Bu Alfi, masih ingat nggak tadi? Ada sesuatu yang kamu explore lagi bentuknya. Jadi hanya jangan mangkok yang biasa-biasa aja, atau apa yang akan membawa orang melihat mangkok itu ingat Palembangnya. Ya dengan penerapan motifnya, ya ke mangkoknya, ya. Jadi jangan hanya mangkok mulus-mulus saja, ada sesuatu. Bisakah motif di dasar ikon simbol Palembang itu jadikan mangkok? Nah itu yang bisa kamu, seharusnya bukan hanya nempel. Kalau nempel itu D3 tuh, ya nempel taruh udah selesai, nggak ada apa-apanya di situ, hanya nempel motif, gores-gores sana gores sini. Nah itu ya. Tapi idemu menarik, kamu cari dari budayamu, adalah budaya yang dekat dengan kita. Itu menulis membuat ide itu yang dekat dengan kita itu lebih baik karena kita tahu semuanya. Nah itu menarik, silahkan tinggal bentuknya yang kita rubah lagi nanti ya. Ifatun Nisa, Ya baik itu Bu, aja dari saya. makasih. Makasih. Ya, mudah-mudahan saya hanya flu saja, tidak demam, hanya batuk ya. Mudah-mudahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwita, cepat sehat Bu. Monggo Bu Ira, Bu Alfi. Oh Pak Made duluan, monggo Pak Made. Pak Made Mungkin nanti bisa Bu Alfi ya menambahkan. Yang pertama mungkin Anissa ya. Bisa dengar suara saya, Anissa? Bisa Pak. Bisa ya. Tadi anak presentasi mengingatkan saya dengan teman-teman di UTM ya. Kalau kami belum pergi ke sana ya. Begini Anissa, apa yang disampaikan Bu Gita tadi, fokus satu masalah, mungkin masalah bunganya itu saya kira cukup ya, tapi tidak menutup juga jadikannya. Nah yang perlu saya tawarkan, apakah dalam penelitiannya nanti bisa mengkombinasikan dari tiga aroma itu menjadi satu atau dua menjadi satu. Nah tentu akan menunjukkan aroma yang berbeda.
Nah, saya kira akan menjadi Kayaknya kurang ajar banget anjir, tadi aku bilang bentar Akan Bu. menjadi menarik. Mungkin aromanya agak mungkin bisa lebih lembut, lebih keras. Soalnya aku Ya. ketawa dulu Nah, ini baru bentar Bu, perlu bukannya yang kayak dipertimbangkan. diem bentar Nah, Bu, ini baru ketawa kalau gitu saya loh. membayangkan apa yang kamu Apa-apa, kerjakan apa-apa. cukup berat sebenarnya. Yang perlu juga kamu pikirkan di dalam membuat aksesoris ini, ya, karena ini digunakan oleh perempuan nantinya, perlu pertimbangan berat, perlu pertimbangan berat dan kenyamanan. Karena Anda Iya. menggunakan dua media, Iya ya. dua bahan, Gini, kalau gini. ada logam, ada keramik. Tentu untuk menyimpan aroma terapi, Anda butuh keramik untuk menyimpannya. Nah, ini tentu akan menjadi agak berat. Ya, ini bengkok ini enggak deh. Perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian aroma Lihat sini sama aroma sini juga beda. membentuk polisi. Karena ini berkait Asam lambung. Ah, anjir aku keluar Mati dari nanti Zoom. kayak si Fitri. Coy, Bawa Zoomku ke rumah keluar, sakit ya pakai Allah. itu. Ya Allah, Zoomku keluar, woi. Nih, Heeh. Aku numpang di itu mau Joy. sekarang sambungin punya. Tunggu aja, tunggu aja. Jaringan bukan mati itu, jaringan. Nah, ini juga menjadi masalah. Ya, tapi beratnya jadi masalah. Nah, Yang kedua juga ya. tingkat kesukaan perempuan terhadap aroma juga perlu dicermati kalau karyanya mau marketable nantinya, ya. Nah, itu pertimbangan yang bisa saya sampaikan sehingga di dalam membuat karya Anda betul-betul menghasilkan karya yang perfect gitu ya. Nah, Hah? itu mungkin Anissa yang bisa saya sampaikan, ya. Kemudian untuk Nabila Rahma, nah ini pertimbangan Aruman nih, kita juga Aruman benar. ini non Pak. Itu saya menawarkan hal yang Oh, dia ada. apa ya lebih variatif dalam mengambil sampel. Apakah nanti ada perbedaan tembakau yang ada di sebelah timur dengan yang di barat? Perbedaan kandungan Hah? yang mengandung zat untuk Baru kena. yang bisa digunakan untuk laser. Iya, Ya. baru kena asam lambung Mungkin kemarin. mengapa saya menyampaikan sebelah timur dan barat? Karena sebelah timur itu ada matahari pagi yang menyinari tanaman itu. Kemudian yang di sebelah barat, apalagi pereng, Lambungnya itu perih. juga kena matahari Badan pagi. sini. Kayak ini enggak sih kayak Kan saat yang berbeda. Nah, ini tolong dipertimbangkan dalam mengambil Kau- sampelnya. Kau karena makan pedas kan? Itu bisa Asam lambung. kemungkinan akan bisa berbeda kandungannya. Kemudian Dia yang ketiga karena minuman. yaitu hipatunisa ya. video. Hipatunisa. Nah, ini saya tadinya juga berharap kalau mangkoknya itu tidak semuanya seragam seperti itu. Saya membayangkan ada bentuk mangkok yang aneh itu berbentuk rantai gitu, tetapi ternyata muncul. Nah, di dalam sketsa itu saya melihat apa bedanya dengan rantai yang ada di alam dengan gambar yang kamu terapkan di mangkok. Ya, nah kalau sehemat saya biasanya kalau lambang suatu kerajaan itu biasanya akan ada bulu penanda, biasanya atau penanggalan di sana, ada logonya. Nah, itu menjadi hal yang penting, tidak bisa dilupakan. Nah, seperti di Jogja misalnya, ada sangkala memetnya. Kapan dibuat lambang itu ada penanda biasanya. Tidak muncul seperti teratai begitu saja. Kemudian pada saat kamu mengaplikasikan ke mangkok, itu tidak ada bedanya. Anda mengambil ide di alam dan diterapkan di mangkok. Ya, nah ini tentu juga sebagai sarjana strata 1 itu mestinya ada proses pengolahan, proses penciptaan, tidak bisa hanya menerapkan saja. Apalagi itu dari sketch itu kreativitasnya masih perlu dikali lagi. Itu saran saya. Mungkin itu Bu Eno, terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Made. Monggo Bu Ira. Mau Bu Albi dulu atau saya? Ya Allah Bu, ini Ya, Bu Ira dulu. Oke. Ya Allah. Oke, terima kasih untuk Anissa. Ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Pak Made tadi. Dengar ya suara saya ya? Ya. Tinggal Anda itu sebetulnya arahnya mau ke studio jewelry atau ke kostum jewelry, ya kan?
Kalau studio jewelry, Anda bisa bebas berkarya tanpa memperhitungkan hal-hal yang harus dipikirkan untuk membuat kostum jewelry. Ya, nah itu Anissa tinggal pilih itu arahnya yang mana. Dan saya juga setuju fokus ke satu macam bunga supaya Anissa bisa lebih dalam untuk menggali bunga itu, gitu. Ya, keindahan bunga itu. Kantil tadi kan sangat bagus ya. Kamu bisa ekspos bunga kandil itu. Kalau melati dan apa satunya tadi ya? Kamboja itu kayaknya sudah banyak ya. Kantil itu langka. Kantil itu langka untuk diolah menjadi suatu lukisan. Dan tentukan arahnya mau kostum jewelry atau mau studio jewelry ya. Oke, kemudian untuk Nabila sangat menarik pengkajiannya. Kalau ditambah jurnal mungkin sangat menarik ya, tulisan-tulisan jurnal untuk mendukung tulisan eksperimen kamu. Saya tadi waktu Bu Dita menanyakan untuk apa ini penelitiannya gitu ya, saya malah berpikiran gini, kalau eksperimen kamu berhasil gitu ya, kamu kan bisa mengalihkan bahan tembakau dari rokok ke bahan plastik, ya kan? Daun tembakau itu, jadi sangat-sangat menarik. Kalau seandainya ini berhasil harus ada patennya. Ya, kamu harus dapat patennya itu. Dan glasir seperti yang disampaikan Pak Made juga akan berlainan kena matahari dan tidak seperti di mana tanaman tumbuh, tanahnya juga akan mempengaruhi sifat dari tanaman itu sendiri. Oke. Kemudian dari Ifatun, ini saya juga berpikiran sama ini dengan Pak Made tadi. Akan seperti apa penerapannya? Saya membayangkan gini, Anda kan bunga teratai, ya kan? Bunga teratai itu kan mesti tidak harus nampak sempurna mekar semua gitu ya. Mungkin dua kelopak bunganya ada yang bisa kamu bikin mangkoknya seperti bunga teratai. Kemudian ada dua kelopak yang layu gitu, layu membentuk pegangan mangkok itu sendiri. Kan akan sangat cantik gitu. Jadi Anda harus merubah mangkok itu gitu. Jadi satu dibuat layu atau dua dibuat layu bisa menjadi pegangan misalnya dari mangkok teratai tadi, itu akan lebih menarik, akan ada lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih. Monggo Bu Alfi. Ya Allah, dia mau minta tolong nih, aku udah dengar. Ya oke. Anissa, saya mau klarifikasi dari judul sebenarnya apa sih yang mau kamu buat tuh? Ada aromatic diffuser sama perhiasannya itu gimana? Aromatic diffuser tuh di dalam perhiasan tuh Bu. So ketika kita pakai cucuk sanggul ke apa, ada keluar aromanya. Oke, jadi itu masuk olfactory ya? Yes. Olfactory. Oke, ya karena itu tadi sebenarnya mungkin pertanyaan banyak orang tadi, gimana kamu memvisualkan scent aroma itu, berarti kan berarti kalau misalnya olfactory itu kan lebih ke lebih ke 2D ya, 2 dimension ya nggak sih, kayak tadi misalnya lukisan atau installation yang taruh di wallnya harus digosok dulu untuk supaya scentnya keluar gitu ya. Nah ini kalau misalnya tadi karyanya Anissa itu berarti harus ada keterlibatan keterlibatan si penggunanya supaya scentnya keluar gitu atau gimana? Jadi kalau misalnya si biasanya lagi nggak dipakai atau dia lagi dipajang itu aja scentnya berarti nggak keluar kan gitu gimana? Enggak, sumpah aku terhibur, cuma kayak aku gambaran saya bayangkan kalau saya mau pakai perhiasan tuh saya harus put my own perfume before I wear it. So ya gitu sih. Nah, ya gitu sih. Ya sekali lagi yang olfactory. Jadi itu masih harus diklarifikasi lagi yang jelas ya Anissa. Gimana nih nanti ceritanya mau? Diamu ya Allah. Bisa juga nanti kamu bisa pakai ada keterlibatan DIY-nya juga kan, do it yourself dari si konsumen, bukan konsumen ya, dari si pengguna si wearer-nya gitu loh, supaya karena itu tadi dari judul ini nanti kalau tata bahasa judul juga perlu masih dibenahin ya, karena masih agak kacau. Itu tadi
yang apa sih urgensinya yang mau diunggulkan kan si sense-nya itu tadi ya, si aromanya. Sedangkan ini karya visual merupa. Memang olfactory, tapi olfactory tantangannya adalah karena ini 3 dimensi, perhiasan pula. Nah tadi kalau misalnya tadi pertimbangannya, konsiderasi dari Pak Ahmad ya, bahwa kalau keramik berarti ada kemungkinan dia berat. Nah itu kan perlu dipikirin lagi. Sedangkan tapi kalau nggak ada diffusernya gimana mau ngeluarin aromanya? Ya enggak? Jadi banyak. Terus kalau kamu tadi bilang incubation ya, jangan kelamaan juga incubation, hati-hati kalau terlalu lama incubation ya. Ini kita pandemik sebenarnya udah itu inkubasi loh itu, ini situasi pandemiknya nggak sih ya kan. Jadi dan saya setuju itu udah banyak PR banget tuh dari situ, dari gimana meletakkan si aku punya foto keramik bagus, tolong supaya tidak ya berat. Kemudian tapi kalau nggak ada keramiknya nanti dia nggak keluar sense-nya. Terus gimana kalau dia tadi kan kamu bilang masukin parfum dulu, dia masuk parfum kan karena ada si diffusernya itu kan berarti dia ada fungsinya kan mesti. Punya kita Makanya aja kamu kenapa mau bikinnya setengah jam itu aja sudah bertiga banyak sama sekali komentar. yang harus dipikirin dan mulai dikerjakan, dieksperimen gitu. Nah jadi pemilihan bunganya memang nggak usah banyak sebenarnya ya, salah satu tapi kamu jelas sekali tahu persis Bentar lagi kenapa kalian. saya memilih bunga tertentu ya, kenapa misalnya kamu mau milih apa kenapa saya pilih ini. Jadi kita tahu pasti kenapa tidak bunga A, kenapa harus B gitu, kenapa tidak yang C ya, kenapa kamu kekeh yang ini. Dan memang supaya nggak terlalu jadinya chaos loh nanti Pak Anissa kalau banyak sekali gitu nanti kacau gitu ya. Yang jelas ya. Ya tentu saja nanti kita ada diskusi lagi lebih lanjut. Kemudian kalau ke Mbak Iva Tunisa, saya mau konfirmasi juga sebenarnya Mbak, tadi kalau nggak salah sempat baca yang bagian ergonomi itu ada tulisan mengurangi kepenatan pada saat berkarya atau gimana, maksudnya apa ya Mbak? Bisa dijelaskan? Iya, yang dari yang saya kutip itu bahwa pendekatan ergonomi itu untuk mengurangi ketegangan dan kelelahan dalam pekerjaan yang menjalankan pekerjaannya, Bu. Jadi dia tuh untuk yang ke fungsional. Kan saya kan mengambil karya yang fungsional. Jadi saya menggunakan pendekatan itu, Bu. Ya, I know. Tapi concern saya adalah tadi masalah mengurangi kepenatan dalam berkarya. Bisa dijelaskan tadi lebih lanjut dari teori itu? Oh ya, bentar, Bu.